Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Febrianto, NIM 80 2019 207. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang eating disorders. Nah, eating disorders adalah suatu gejala gangguan pola makan yang tidak normal. Eating disorders ini diartikan sebagai kelainan yang terjadi pada kebiasaan makan seseorang yang diakibatkan oleh kekhawatiran orang tersebut. Umumnya, penderita eating disorders ini adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, perasaan tidak sebanding dengan orang lain, tidak pede. Nah, menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental, ada 3 jenis gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorders. Lalu anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut apabila berat badan bertambah. Penderita anoreksia nervosa ini terobsesi untuk memiliki tubuh yang kurus dan ideal menurut mereka. Nah, untuk memperoleh tubuh yang ideal menurut mereka, penderita akan berusaha untuk diet semaksimal mungkin. Nah, sebagian besar penderita anoreksia nervosa ini adalah wanita muda. Tetapi pria gay dan biseksual juga beresiko untuk menderita penyakit ini. Selamat sore, nama saya Prakas Agif Pramudia, NIM 80 2019 174. Saya akan melanjutkan tentang anoreksia nervosa. Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan makan anoreksia nervosa yaitu pertama ada faktor sosial kultural. Ini adalah tekanan yang berlebihan pada wanita muda untuk mencapai standar kurus yang tidak realistis. Kemudian kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis bisa merasa kurang memiliki kontrol atas berbagai aspek kehidupan selain diet, kesulitan berpisah dari keluarga dan membangun identitas individual. Kemudian kebutuhan psikologis untuk kesempurnaan dan kecenderungan untuk berpikir secara dikotomis atau hitam putih. Kemudian ada faktor keluarga. Faktor keluarga dari pasien gangguan makan seringkali memiliki karakteristik yang sama, yaitu adanya konflik, kurang kedekatan dan pengasuhan. Dan ada perspektif sistem keluarga. Gangguan makan pada anak perempuan dapat memberi keseimbangan pada keluarga yang disfungsional dengan mengalihkan perhatian dari masalah keluarga ataupun masalah pernikahan. Kemudian faktor biologis. Faktor biologis ketidakseimbangan yang mungkin terjadi pada sistem neurotransmitter di otak yang mengatur mood dan nafsu makan. Kemungkinan pengaruh genetis. Dan ada beberapa gejala anoreksia yang perlu kita waspadai. Berikut adalah gejala-gejala seorang yang menderita anoreksia. Pertama, tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut untuk wanita. Tidak mau dan menolak makan di depan umum. Ketiga, sering merasa gelisah. 4, lemah. Kelima, kulit kusam. 6, nafas pendek-pendek. 7, khawatir terhadap asupan kalori. Kemudian kita lanjut ke developing anoreksia nervosa. Faktor genetik, terutama gen yang melibatkan sistem serotonin, dopamin, dan estrogen. Sistem ini telah terlibat dalam kecemasan dan asupan makanan. Karakteristik kepribadian dan interaksi keluarga pola mungkin menjadi faktor penyebab pada anoreksia. Anoreksia mungkin mengalami kurangnya kendali ditambah dengan kebutuhan akan persetujuan dan menunjukkan perilaku yang teliti dan perfeksionis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang bulimia. Bulimia adalah suatu gangguan makan yang serius ditandai dengan makan berlebihan. Bulimia umumnya mempunyai berat badan
berat badan wajar ataupun kelebihan berat badan, terutama di bagian pinggul. Nah, bulimia ini memiliki dua fase, yaitu fase binge dan fase pembersihan. Fase binge dianggap sebagai reaksi tubuh yang tidak terkendali untuk mengembalikan berat badan. Terus kemudian yang fase pembersihan ini sebagai upaya untuk memperoleh kembali kendali atas berat badannya. Menurut Wade, Bullock, Sullivan, Neal, dan Candler pada tahun 2000, bulimia ini mungkin memiliki dasar genetik karena gangguan makan dalam lingkungan keluarga, dan penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi dalam pesta makan berlebihan. Nah, biasanya keluarga yang menerapkan diet dan menjaga penampilannya ini cenderung memiliki anak perempuan penderita bulimia. Ada teori fisiologis bulimia itu berfokus pada disfungsi hormonal, fungsi leptin rendah, disfungsi hipotalamus, alergi makanan, atau responsivitas rasa yang tidak teratur, gangguan pada sistem opioid endogen, terus gangguan neurologis dan kombinasinya. Halo, saya Ian Wahyu Saputra, NIM saya 80 2019 115. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari bulimia. Yang pertama itu ada faktor keturunan. Jika salah satu anggota keluarga inti, orang tua atau saudara kandung menderita atau memiliki riwayat bulimia, maka resiko seseorang untuk menderita kelainan yang sama akan meningkat. Dan yang kedua itu ada faktor emosional dan psikologis. Terkena bulimia makin tinggi jika seseorang mengalami gangguan emosional dan psikologis seperti depresi, rasa cemas, gangguan stres pasca trauma. Dan yang ketiga itu ada faktor sosial. Bulimia dapat muncul akibat pengaruh dari tekanan dan kritik dari orang-orang sekitar mengenai kebiasaan makan, bentuk tubuh, dan berat badan. Dan yang keempat itu ada faktor pekerjaan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang menuntut pekerjanya untuk tetap menjaga berat badannya yang ideal. Misalnya model, atlet. Nah, itu dituntut dapat menyebabkan pekerja tersebut mengalami depresi atau bulimia. Dan selanjutnya ada gejala bulimia. Yang pertama itu merasa takut gemuk, dan yang kedua selalu beranggapan negatif terhadap berat badan dan bentuk tubuhnya sendiri. Dan yang ketiga itu kecenderungan menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang keempat, rasa percaya diri rendah dan cemas. Dan yang kelima, tidak mau makan di tempat umum atau di hadapan orang lain. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, mengobati anoreksia. Cara mengobati anoreksia dengan cara terapi. Terapi dapat mengembalikan berat badan pasien A ke tingkat aman. Tujuan yang sering dilakukan dalam pasien A, pengaturan perawatan perumahan seperti rumah sakit. Untuk mencapai penambahan berat badan, sebagian besar terapi menggunakan kognitif, pendekatan perilaku. Tetapi yang sering dilakukan adalah terapi perilaku kognitif, terapi perilaku analitik, terapi interpersonal, dan program penambahan berat badan. Yang kedua adalah bulimia. Bulimia atau bulimia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakannya. Bulimia ditandai dengan siklus pesta yang bergantian makan dan membersihkan melalui teknik seperti memuntahkan makanan, penyalahgunaan obat pencahar, diet ekstrim atau puasa, dan obat-obatan atau penyalahgunaan alkohol. Pesta makan biasanya terjadi saat individu tersebut sendirian. Itu mungkin dipicu oleh emosi negatif disebabkan oleh pengalaman stres.
para perilaku diet mulai makan dan kemudian tidak bisa berhenti.